Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur, alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan dan kesempatan atau waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang insya Allah tetap istiqomah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan syariatnya sampai akhir zaman nanti. Jemaah sholat subuh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu pada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, pada saudara-saudara kita juga atau sahabat tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan menempatkan mereka di tempat sisi terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup atau sahabat keluarga kita yang saat ini mungkin sedang sakit, semoga Allah sembuhkan mereka, atau pada mereka yang sedang diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesabaran untuk mengikuti kehidupan ini sampai beliau atau mereka ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada baiknya kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai arti dari kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki ini kita sering dengar dalam bahasa Arab namanya al-fauz, atau kalau kata bendanya atau orangnya disebutnya Fauzan. Nah, sayangnya Muhammad Fauzan ini nggak datang, mungkin sedang liburan sana sekolah. Nah, seringkali kita mendengar bahwa kata kemenangan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-fauz ini, tidak sedikit orang yang mau mengamati dan memahami makna kemenangan tersebut, sehingga ia tidak mendapatkan kemenangan yang hakiki. Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 200 sampai 201 disebutkan ada sebagian manusia yang hanya ingin meraih kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia ini, sehingga ia bekerja keras disertai doa untuk mendapatkannya. Nah, sebagian manusia lainnya itu berharap meraih kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak, sehingga ia bekerja keras disertai doa untuk mendapatkannya. Di dalam surat Al-Baqarah 2 ayat ke-200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah juga ayat 201 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, Al-Quran telah menyebutkan sifat orang-orang yang meraih kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa Quran disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kemenangan-kemenangan yang hakiki itu harus didapatkan dengan dua, mendapatkannya yaitu fid dunya hasanah, kemudian fil akhirati juga hasanah, yaitu kebaikan bukan hanya di dunia tetapi juga kemenangan di akhirat juga. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan mengenai kemenangan yang hakiki ini. Saya akan menyampaikan mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan Fauzan ini. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahal mu'minina wal mu'minat jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa maskina thayyibah fil jannati adn wa radu wa ridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat, menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, jannati tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waridwanu minallahi akbar, mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya yang kedua adalah mereka yang selalu beramal saleh. Di dalam surat Al-Buruj surat 85 ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jadi orang-orang yang selalu beramal saleh, mengerjakan kebajikan, itulah yang akan mendapatkan kemenangan hakiki, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 100, ya bunyinya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina attaba'uhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antaranya adalah orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
Selanjutnya siapa yang mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah mereka yang menjauhi kemaksiatan. Ini penting bagi kita. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika fawzul 'adzim." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangannya agung. Jadi orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, menjauhi semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. Dalam surat An-Nisa ayat 14-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'dillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu li yudkhilhu naran khalidina fiha wa lahu adzabun muhin." Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi ini sebab kausalitas ya, sebab akibat. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kebajikan dan akan mendapatkan surga, kemudian kalau kita mengerjakan kemaksiatan, maka Allah akan berikan kita azab, hukuman yang berupa neraka atau tempat yang mengandung api yang kekal di dalamnya. Ini adalah bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah mereka yang senantiasa berbuat benar dan jujur. Nah, ini zaman fitnah seperti sekarang ini, kita akan menemui kesulitan untuk mendapatkan orang-orang yang benar dan jujur, sehingga terjadilah keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 119 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qallallahu hadza yaumun yanfa'ul shadiqina sidquhum lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka akan memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangannya agung. Jadi orang senantiasa berkata benar, berbuat jujur, beraktivitas, semuanya itu Allah akan balas mereka dengan balasan yang terbaik, yaitu surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah bagi mereka yang senantiasa berbuat benar dan jujur. Oleh karena itu, mari niatkan dalam hati kita untuk senantiasa untuk berbuat benar, berkata benar, dan bertindak atau beraktivitas dengan jujur. Jangan sekali-kali kita melakukan tipu daya terhadap sesama manusia. Ini akan membahayakan diri kita karena apa? Karena kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam kita memperoleh kemenangan yang hakiki adalah hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian bahwa segala sesuatunya yang kita kerjakan ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa diawasi. Inilah
yang menyebabkan kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 15 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni akhafu an asaitu rabbi adzaba yauman adzim. Man yusrafu anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalika fawzul mubin. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab dari yang besar, yaitu hari kiamat nanti jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi orang-orang yang senantiasa takut atau merasa diawasi Allah SWT, maka tentunya mereka akan mendapatkan balasan Allah SWT berupa rahmat yang akan membawanya ke dalam surganya Allah SWT. Selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu mereka senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Di dalam surat An-Nur, surat ke-24, ayat 52, Allah SWT berfirman, "Wa man yuti'allaha wa rasulahu wa yukhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi mereka yang senantiasa bertakwa dalam artian yang paling sempit adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, maka kepadanya akan diberikan ganjaran berupa kemenangan yang hakiki, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan yang selanjutnya, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 88 sampai 89 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lakinil rasulu walladzina amanu ma'ah jihadu bi'amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahum khair wa ulaika humul muflihun a'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika fawzul azim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangannya. Jadi orang-orang yang senantiasa berjihad itu artinya dia melakukan sesuatu untuk kebaikan karena perintah Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya, maka Allah akan berikan kepada mereka kemenangan yang hakiki. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa berjihad. Berjihad itu bukan hanya berperang, tetapi berjihad itu juga adalah mengadakan sesuatu kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan umat yang diperintahkan Allah SWT, sehingga mereka akan mendapatkan balasan yang hakiki berupa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berjihad juga bukan hanya dengan jiwa tetapi dengan harta, maka Allah SWT menempatkan harta dan hartanya lebih dahulu dibandingkan dengan jiwanya. Kenapa? Karena dengan harta itulah
orang bisa melakukan sesuatu kebaikan untuk kemaslahatan dunia ini. Sedangkan jiwanya adalah mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah SWT untuk mendapatkan kemenangan hakiki itu tadi. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari jalan dan tipu daya setan. Dalam surat As-Saffat, surat ke-37, ayatnya dari 50 sampai ke 61. Yang saya bacakan artinya yaitu mereka berhadap-hadapan satu sama lain bercakap-cakap ini dalam surga. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Jadi seorang yang sedang menikmati surganya bercakap dengan orang yang di hadapannya, lalu dia menceritakan bahwa sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Yang teman itu berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Jadi temannya itu menanyakan mengenai apakah percaya bahwa akan ada hari kemudian, hari berbangkit yang di dalamnya adalah untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupannya. Apabila menurut temannya itu tadi, apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan bertulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Lalu orang yang dalam surga itu berkata kepada temannya, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat. Sungguh benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Ini penegasan Allah SWT kepada kita. Ketika kita berniat untuk beramal, maka lakukanlah amal itu segera, karena setan itu senantiasa berbisik di dalam hati kita untuk meninggalkan amal-amal baik, apalagi untuk berinfak, bersedekah. Karena apa? Karena setan akan menakut-nakuti kita dengan pikiran-pikiran kita bahwa kita akan menjadi kikir dengan sedekah itu, padahal sedekah itu sesungguhnya adalah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu mari kita senantiasa menyiapkan diri kita, menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang ke-10 yang saya lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 109 sampai 111 adalah mereka yang senantiasa bersabar. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang membahagiakan dia ketika hidup di dunia maupun ketika hidup di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh merekalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ketika kita di dunia ini senantiasa berbuat kebaikan, pasti di sisi kita ada
orang-orang yang senantiasa menolak kebaikan itu, orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada keburukan-keburukan. Dan ini akan terus-menerus sampai kita tergelincir ke dalam kemaksiatan itu tadi. Dalam Al-Quran disebutkan, lalu kamu jadikan mereka buah ejekan sehingga kami lupa mengingat aku, mengingat Allah, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Nah, inilah ketika ada orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, senantiasa mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, pasti ada orang-orang yang mentertawakan atau orang-orang yang mengganggu untuk tidak melakukan hal itu. Padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di mana dia bahagia di dunia dan pastinya akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menegarkan kita kaum muslimin dengan kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia, bahagia di akhirat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan inilah yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun juga. Jangan lupakan Allah karena Allah adalah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan ini nanti. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat Allah dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini dan kemudian akan mendapatkan pahala-pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa rahmatnya yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tekadkan dalam diri kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun juga, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa menguatkan hati kita, meniatkan setiap aktivitas kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dengan demikian kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki itu tadi. Baik, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita diskusikan. Kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.